saya Cindy Octavia Septiani. Saya dari kelas C2 Manajemen, kelompok 6 Studi Kelayakan Bisnis. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian studi kelayakan bisnis dari usaha jersey Diamond Tea Sportwear. Selamat menyaksikan. Nah, di sini ada pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini ada latar belakang. Dalam studi kelayakan bisnis atau biasa disingkat dengan SKB, merupakan kegiatan terencana yang dilakukan untuk mempelajari secara lebih mendalam mengenai suatu usaha ataupun bisnis yang dijalankan. Nah, yang dimana akan memberikan kesimpulan mengenai layak atau tidak layaknya suatu bisnis yang dijalankan. Nah, di sini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, untuk menghindari kerugian yang bertujuan untuk memperkirakan untung ruginya perusahaan di masa mendatang. Kedua, untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Ketiga, untuk memudahkan perencanaan perusahaan. Keempat, memudahkan dalam hal pengawasan. Dan yang terakhir, mempermudah proses pengendalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil usaha yang diteliti. Profil usaha yang diteliti yaitu DMNT Sportwear. DMNT atau Discipline Knitting bergerak pada bidang pakaian olahraga yang memiliki kualitas tinggi, yang berdiri sejak tahun 2017 yang sebelumnya bernama Dominate. Karena Dominate sudah terdaftar haki oleh orang lain, maka menjadi DMNT Sportwear. Produk DMNT menyediakan produk custom maupun restock. DMNT berlokasi di Jalan Cipagalo Girang nomor 78, Margasari, Buah Batu. DMNT Sportwear dimiliki oleh Bapak Apip GR berasal Makassar yang mempunyai 60 karyawan. Dan juga DMNT Sportwear sudah terdaftar di haki. Selanjutnya yaitu pendaftaran haki. Nah, perusahaan DMNT Sportwear ini telah memiliki kelengkapan hukum dalam hal perizinan pendirian usahanya, bahkan untuk nama brandnya sendiri pun sudah didaftarkan haki. Hal ini dilakukan untuk mencegah pihak lain menggunakan nama yang serupa atau dengan kata lain untuk menghindari plagiarisme atau plagiatisme. Di sini saya akan membahas sedikit tentang studi kelayakan bisnis DMNT Sportwear, mencakup aspek pasar dan pemasaran yang sangat penting. Perusahaan ini memfokuskan pemasarannya pada kalangan remaja di usia 17-27 tahun, terutama pada laki-laki di seluruh Indonesia. Tapi perempuan juga sedikitnya suka ada itu yang bikin jersey juga ya. Mereka menawarkan berbagai jenis jersey dan produk olahraga lainnya dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk lokasi perusahaan dianggap sangat strategis dan mereka bekerja sama dengan pihak ekspedisi untuk mendistribusikannya. Promosi DMNT Sportwear dilakukan melalui influencer, iklan online, dan media sosial. Analisis permintaan pasar, tingkat persaingan, dan segmentasi pasar juga menjadi bagian penting dalam studi kelayakan bisnis ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi bab 5, yaitu mengenai aspek organisasi dan manajemen. Nah, di sini yaitu ada pengorganisasian. Nah, sebaiknya pada setiap perusahaan ini memiliki suatu organisasi agar setiap anggotanya itu dalam organisasi memahami apa dan tanggung jawab yang dimilikinya. Baik, langsung saja ini ada contoh struktur organisasi dari DMNT Sportwear. Yaitu yang pertama di sini ada pemiliknya yaitu Apip GR. Selanjutnya setelah pemilik di sini ada CEO, yaitu CEO-nya bernama Muhammad Fahri Putra. Selanjutnya di sini ada kepala retail yaitu yang bernama Hans. Nah, selanjutnya di sini ada kepala marketing yaitu yang bernama Ibnu Aji. Di sini ada kepala produksi. Nah, kepala produksinya yaitu yang bernama Munawar dan Reza. Setelah kepala produksi juga ada karyawan-karyawan lainnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas kebutuhan tenaga kerja. Nah, kebutuhan tenaga kerja kapasitas produksi di DMNT Sportwear ini sebanyak 1.500 pieces per hari. Dan kalau dijumlahkan itu sekitar 6.000 pieces per bulan. Nah, sehingga karyawan dibutuhkan oleh DMNT Sportwear ini sebanyak 60 orang termasuk pegawai tetap dan pegawai borongan. Nah, selanjutnya di sini juga ada sistem rekrutmen karyawan. Nah, sistem rekrutmen karyawan ini di DMNT Sportwear ini yaitu mulut ke mulut atau enggak seperti misalkan ya ada yang kerja nih di DMNT Sportwear. Nah, sebelum ke orang lain itu pasti ditawarkan ke keluarganya dulu atau enggak ke teman-temannya. Nah, di sini ada aspek operasional,
yang dimana aspek operasional ini memiliki 3 poin. Yang pertama, lokasi dari usaha tersebut, kedua ada proses produksi dari usaha tersebut, dan proses komputerisasi dari usaha tersebut. Nah, di sini aspek operasional merupakan aspek yang menilai kesiagaan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Lokasi dari Diamond Tea Sportwear ini berlokasi di Jalan Cipagalo, Girang nomor 78, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu. Lokasi kantor dinilai cukup strategis karena mudah dijangkau dan ditemukan oleh para konsumennya. Untuk proses produksinya tersebut dimulai dari penerimaan pesanan, terus desain layout, terus upload desain, ada printing, sublimasi, terus ke jahit jersey, lalu di steam, kemudian di QC, dan yang terakhir packing lalu pengiriman. Nah, untuk proses komputerisasinya di sini mencakup dari penerimaan dari konsumen. Setelah dari konsumen selesai memberikan contoh desain atau request desain dari konsumen, setelah deal dalam requestan tersebut atau pesanan tersebut, dari admin langsung diberikan ke para pekerja untuk langsung dibuatkan jersey yang telah dipesan dan di request oleh konsumen yang tadi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan DMNT Sportwear yang kami dapatkan, yaitu ada harga jualnya yaitu di 179.000 per pieces, dan biaya bahan baku yaitu 400 juta per bulan. Dan di sini juga ada biaya operasional yang dalam 1 bulan, yaitu listrik sebesar 15 juta, gaji 200 juta, biaya sewa bangunan 15 juta, total biaya operasional yaitu 230 juta. Maka labanya yaitu pendapatan 1.074 juta dikurang biaya operasional yaitu 230 juta, yang dikurangi yaitu menjadi 844 juta, dan itu adalah laba kotornya. Nah, untuk kesimpulannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa DMNT Sportwear merupakan usaha yang sudah berdiri sejak 6 tahun yang lalu. Usaha ini memiliki peluang yang besar untuk tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang lebih maju dan lebih sukses ke depannya. Dengan melihat penjualan yang sudah menyentuh seluruh bagian di Indonesia, rasanya perusahaan ini akan terus menunjukkan eksistensinya dan bisa menyentuh pasar internasional. DMNT Sportwear telah memiliki pasar yang luas dengan jumlah pesanan setiap bulannya mencapai 6.000 pieces. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki animo yang besar terhadap pakaian olahraga. Nah, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha yang dijalankan oleh DMNT Sportwear ini sangat terasa keuntungannya dan kepuasannya dengan memiliki hasil penjualan bulanan mencapai angka 1 miliar rupiah. Angka yang sangat besar bagi sebuah perusahaan, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa penjualan akan terus mengalami kenaikan dan penurunan. Jika rata-rata penjualan setiap bulannya mencapai angka 6.000 pieces, maka bagaimana dengan kondisi kebanjiran pesanan? Tentunya akan semakin membludak dan berapa omset yang akan didapatkan oleh perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu, usaha DMNT Sportwear ini tentu layak untuk dijalankan dan memiliki masa depan yang bagus. Terlebih lagi, modal yang dikeluarkan berasal dari modal pribadi pemilik perusahaan, sehingga menjadikan mereka tidak memiliki utang kepada pihak kreditur. Nah, DMNT Sportwear juga memiliki izin usaha yang lengkap dan bahkan nama DMNT Sportwear juga telah terdaftar dalam HAKI, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan nama yang serupa untuk usahanya.
Nah, mungkin itu tadi penyampaian materi atau pembahasan mengenai laporan penelitian studi kelayakan bisnis pada DMNT Sportwear. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila selama proses menjelaskan masih banyak kekurangan dan masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video penjelasan ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.